Baik, kembali lagi kita dalam kuliah analisis survei oceanografi, ya, analisis data survei oceanografi. Sedikit tambahan dari dua materi sebelumnya terkait dengan kuliah teknis, ya, di mana saya lupa ya memberitahukan bahwa dalam mengolah data menggunakan CS Airo, ya, script CS Airo, itu kita menggunakan perangkat lunak atau software MATLAB, ya. Software MATLAB eh, ini sejatinya MATLAB ini adalah perangkat lunak berbayar, ya. Namun kita bisa mengunduhnya eh, MATLAB untuk versi trial, ya. Trial. Jadi unduh saja, kita buka websitenya terlebih dahulu, ya, bisa searching di Google website untuk MATLAB. Kemudian kita unduh ya versi trialnya dari MATLAB ini, ya. Ini tertera di bagian pojok kanan, ya, di sini. Jadi kita download terlebih dahulu, kemudian kita install, ya. Jadi kita coba masuk ke trial software, kita klik di trial software. Kemudian, nah ini tentu untuk mendownload trial software, terlebih dahulu kita registrasi, ya, registrasi, ya, apakah sebagai student atau sebagai dosen, ya. Ini dari sebagai student, ya, diberikan limitasi atau batasan penggunaan program MATLAB itu selama kurang lebih 30 hari, ya. 30 hari saya pikir sudah cukup lama untuk mencoba mengolah data oceanografi, ya, menggunakan perangkat lunak MATLAB. Jadi script CS Airo yang saya sampaikan pada materi kuliah sebelumnya itu dijalankan menggunakan program menggunakan aplikasi MATLAB, ya, perangkat lunak MATLAB, ya. Jadi saya sudah menginstall MATLAB di komputer saya, jadi tinggal kita jalankan saja. Jadi nanti Anda download dulu, mungkin kalau tidak dapat versi komersialnya atau versi lengkap begitu, ya, tentu saja harus beli terlebih dahulu. Anda bisa menggunakan versi trialnya yang diberi waktu selama 30 hari untuk menjalankan script CS Airo menggunakan MATLAB, ya. Jadi script CS Airo itu dijalankan menggunakan MATLAB, tentu harus memiliki input data. Input datanya itu berasal dari survei yang telah kita lakukan, ya. Jadi di komputer saya telah terinstall MATLAB. Kita coba jalankan saja, ya, MATLAB. MATLAB R 2010A, ya. Kita jalankan, memang agak sedikit lama di sini, ya. Butuh spesifikasi komputer yang bagus untuk menjalankan MATLAB versi terbaru. Mungkin demikian juga jika kita menggunakan versi trial, ya. Jika kita menggunakan versi trial, tetap saja kita harus memenuhi spesifikasi komputer yang cukup memadai untuk menjalankan MATLAB ini. Jadi setelah kita download, apakah versi trial atau versi berbayar, artinya kita harus membeli terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan, ya, seperti biasa, ya, melalui Microsoft Windows kita jalankan MATLAB R 2010, yaitu adalah MATLAB versi 7, ya, 7.10, ya. Dari setelah dijalankan MATLAB-nya, kemudian kita cari di mana folder terkait dengan script CS Airo itu kita simpan, ya. Script dari CS Airo kita simpan. Katakanlah kita simpan dia di sebuah folder di flash disk saya, ya. Nah,
Kita cari dia sampai ketemu script CS Aero yang berisi input data oceanografi ya. Jadi pada tahun 2002 pada tahun 2002 saya telah melakukan ekspedisi ya di perairan Aceh. Bisa kita lihat untuk tracknya itu mencakup ya bahagian utara hingga barat Aceh ya. Jadi ini kalau kita lihat track yang saya track dari survei yang saya lakukan pada tahun 2002. Jadi kita bisa lihat tracknya. Jadi station 1 itu berada di dekat Merdu ya. Kemudian station 31 itu di perairan antara Pulau Simelu dengan Aceh Selatan ya. Jadi ini banyak ya tracknya itu. Jadi ini saya peroleh, kemudian kita olah datanya menggunakan script CS Aero untuk melihat profil suhu dan salinitas perkedalaman serta karakteristik mata air yang ditandai dengan TS diagram ya. Jadi ini seperti saya sebutkan di kuliah kita sebelumnya, saya memiliki 31 data ya untuk setiap station ya, dari timur ya utara hingga ke barat dan selatan Aceh. Untuk menjalankannya seperti yang saya sampaikan di materi kita kuliah sebelumnya ya, ketik C ya untuk melihat profil suhu dan salinitas perkedalaman, kemudian ketik atau masukkan station yang kita inginkan, katakanlah 15 ya. Kemudian kita akan memperoleh informasi profil suhu dan salinitas perkedalaman. Demikian juga profil suhu terhadap salinitas ya. Jadi ini. Kemudian untuk TS diagram ya, TS diagram ketik inter titik M ya, titik M ekstensi titik M menandakan bahwa script ini adalah berformat MATLAB ya, MATLAB. Inter untuk mengetahui karakteristik mata air yang identik dengan profil TS diagram. Katakanlah nomor station pengamatan CTD 15 ya. Nah, ini profil TS diagram pada stasiun CTD 15 ya. Jadi script CS Aero ini sekali lagi ingin saya katakan bahwa dia dijalankan menggunakan program MATLAB ya. Dalam hal ini saya menggunakan MATLAB versi 7.10 yang full, yang lengkap ya. Artinya ketika saya menggunakan aplikasi MATLAB ini berarti saya telah membelinya begitu. Versi trialnya bisa juga kita dapatkan seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi cukup diunduh di laman atau di webpage MATLAB, kemudian kita unduh versi trialnya. Oke. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan karena di kuliah sebelumnya belum saya sampaikan, jadi mungkin saya tambahkan di kuliah kita kali ini. Jadi untuk pengolahan data oceanografi menggunakan server, saya sudah menyampaikan bahwa kita bisa mendapatkan atau bisa memperoleh profil sebaran spasial ya dari POSPAD ya. Profil sebaran spasial dari POSPAD ya seperti ini ya. Nah, ini bersumber dari survei saya pada tahun 2017 ya. Jadi ini tracknya ya. Jadi kalau kita lihat dari stasiun 1 sampai stasiun 17 ya, nomor stationnya bisa lihat di bagian ujung kiri ya, dari station 1 sampai 16 pada kedalaman 50 ya, fosfat ya dalam satuan miligram per liter. Nah, dari sini kita punya informasi lintang dan bujur ini di bagian
kanan ya, di bagian kanan kita bisa lihat itu ada informasi bujur dan lintang ya untuk setiap station ya. Kemudian kita plot dia di server ya dengan memanfaatkan utilitas plotting contour sehingga bisa kita dapat profil sebaran konsentrasi fosfat secara spasial ya yang mencakup perairan barat Aceh ya. Dari sini kita bisa mengetahui di mana konsentrasi fosfat tertinggi dan juga konsentrasi fosfat yang paling rendah begitu ya. Di antara station 1 hingga 17. Station 1 bermula di lepas pantai No ya. Station 17 ya berakhir di bahagian timur Pulau Simelu ya. Jadi bagaimana cara membuat sebaran spasial dari fosfat ya, tentu kita harus memiliki data untuk setiap station ya dari 1 hingga 17. Kemudian informasi tentang bujur dan lintang juga harus kita miliki sehingga kita bisa plot dia ya menggunakan server untuk melihat sebaran spasial dari kimiawi laut. Dalam hal ini ya contohnya adalah fosfat. Bisa juga nanti untuk klorofil, bisa juga nanti untuk nitrat dan silikat. Ya, demikian juga untuk profil oceanografi seperti densitas, ya, suhu dan salinitas. Caranya adalah sama. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Nantikan kuliah saya berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.